Selamat datang di Durian Traveler. Berkunjung ke Pulau Sulawesi adalah menu wajib bagi kami Durian Traveler. Karena pulau ini berbeda, masyarakatnya sangat aktif membudidayakan durian. Selamat datang di Durian Traveler. Hari ini kita mau ke daerah Parigi Motong. Dari Palu ini sekitar 6 jaman atau 5 jam. Kita juga mau ke Lambunu, jangan lupa. Betul. Sulawesi Tengah merupakan pusat produksi durian terbaik di Indonesia untuk sekarang. Kita mau lihat bagaimana durian bisa mengistilahkan kota di tengah pulau Sulawesi. Saya travel guys, sudah menonton. Selama seminggu kami berkeliling, bertemu petani durian Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan. Dan perjalanan kami dimulai dari Sulawesi Tengah. Kita akan menikmati durian Sumasi. Ini bukan di Bangka, tapi di Lambunu, Sulawesi Tengah. Ini kalau orang yang nggak suka durian pahit. Nah, yang paling matang berarti. iya, karena nutrisinya ini yang di sini melenduk tadi kan. Ini masih fresh. Ini kalau besok, waduh bahaya banget Ini bener kata Pak Ketut, ini kalau sampai nginep, Waduh, blegedes ini. kayak Broto Wali. Kami akan menemui petani senior di Ketut Kari. Beliau sudah menyiapkan durian terbaik di Indonesia yang pertama kali panen di kebunnya. Mantap nih. Perjalanannya panjang dan melelahkan, semalaman gak tidur. Ya tidur sih di pesawat. Kita terbang jam 2, landing tadi jam 6 waktu Palu. Dan perjalanannya dari Palu ke Lambunu ya seperti yang dulu teman-teman pernah ikuti, 8-10 jam. Karena kondisinya udah gak ada buka tutup di kawasan kebun kopi ya. Jadi sekarang jalannya udah jauh lebih bagus, namun kelak-keloknya tetap gak hilang, sehingga waktu tempuh lebih singkat sedikit. Senyum. Gimana beli, masih kuat? Masih. Ampun. Perjalanan masih panjang, yang penting pemandangannya cantik. Dari hutan, habis itu kita ke pantai. Sepanjang jalur di pantai sama pasir putih. Pantainya pasir putih, lautnya biru banget pokoknya. Indah banget. Ini gila, emang ini potensi yang harus digarap. Kalau saya jadi bupati, New Travel mana perjalanannya. Kecamatan Bolano Lambunu letaknya cukup jauh, sekitar 10 hingga 12 jam perjalanan dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Kecamatan yang terletak di pesisir pantai ini adalah salah satu penghasil durian di Sulawesi Tengah. Ya, lebih dari 20 tahun yang lalu masyarakatnya sudah membudidayakan durian. Gagasnya adalah I Ketut Kari. Berapa menit lagi? Sekitar 30 menit lah sampai. Astagfirullah. 30 menit lagi kawan-kawan. Setelah perjalanan sekitar hampir 5 jam. Wah Allah, kalau nggak durian mah nggak mungkin. 30 menit lagi kita akan sampai di Lambunu. Kalau nggak durian nggak akan kita jaga.
Setelah perjalanan lebih dari 10 jam, akhirnya kami sampai di kebun durian Tirta Rahayu milik Pak Ketut Kari. Beliau tinggal di desa Ogorandu, kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Mutong. Kita udah sampai di kompleknya Pak Ketut. Demi durian terbaik di Indonesia kami datang. Kalau enggak, astagfirullah. Banyak pembibitannya. Ya, pembibitannya. Mana lupa rumah beliau. Lupa banget ya. Dulu belum ada ya. Itu dulu sudah Wek. Wah, teman. Selamat sore. Teman. Sampai lagi akhirnya. Wah, ini jagoannya gagal banget ini yang ini. Tambah ganteng aja Pak Ketut ya. Sampai lagi kita di tempatnya Pak Ketut nih. Sehat Pak Ketut? Sehat Pak. Luar biasa nih, alhamdulillah bisa sampai lagi. I Ketut Kari masih seperti dahulu, masih bersahaja sama seperti kami pertama kali bertemu 3 tahun yang lalu. Bedanya, beliau kini tak lagi membudidayakan durian montong. Durian-durian montong yang usianya 20 tahun lebih, kini mayoritas sudah ditebang karena penyakit. Ini udah 25 tahun montongnya. 25 tahun. Iya. Bermasalah di usia Di usia 16 tahun. Mulai ciri itu. Ciri. Tapi ini sehat banget pohonnya. Pohonnya sehat, cuma kendalanya di buah. Di buah. Di buah aja virusnya itu. Jatuh-jatuh seperti ini. Sebenarnya lagi 2 minggu udah pasca panennya. Tapi udah mulai rontok duluan. Semua di kebun ini semua. Iya, Terjadi di kebun beli aja atau? keseluruhan sini. Wilayah. Bukan cuma di kebun saya sendiri. Yang lain juga sama. Kejadiannya seperti ini. Lihat itu. Ini Iya. fenomena yang dimontong ya. Nih, dia berat dia. Sampai usia pun akan seperti ini. Jadi mengeras kayak batu gitu ya beli. Ini fenomena pandemi pada montong gitu ya. Nah, ini sudah warnanya udah coklat. Iya. Nah, bintik-bintiknya. Dia Ini di udah sini problemnya. putus. Jadi nutrisinya nggak Iya. bisa masuk ke daging gitu ya beli ya. Nggak bisa menyuplai kemari Ya. ke daging sini. Nah, ini udah coklat. Ini kendala Ini yang lagi. seratnya udah putus, nggak fungsi lagi. Ini kayaknya udah 3 tahun terakhir ya beli ya. Oh, udah lama ini. 5 tahunan. Lebih 6 tahun lebih. Oh sudah 6 tahunan. Iya. Tapi waktu itu belum separah ini gitu Iya, ya. belum. Baru Dia beberapa. setiap musim panen meningkat. Setiap musim panen terus-terusan. Jadi Iya, makin banyak terus pohon yang bertambah. terserang. Bertambah meningkat. Jadi ini kayak virus yang menyerang serentak di pohon pisang kepok. Jadi apa namanya? Ya mengeras juga kan pisang kepok Iya, itu. keras. Dan itu menyebarnya cepat sekali. Itu Kalau ngeliat dari pohonnya tetap normal ya beli ya. sehat, biar remaja juga sama. Ya. Gitu. Justru dia yang menyerang pada buahnya. Buah, cuma buah. Di semua usia pohon montong. Semua usia pohon sama. Ini lagi Padahal montongnya masih tetap produktif dengan baik nih ya. Lihat ke atas, masih banyak sekali masih segar. ini sama halnya. Waduh. Padahal montong dari daerah sini ini montong terbaik ini. Ini kalau seperti ini ngelihatnya kita ikut sedih ya sebagai sama petani. Beli, misalnya nih dari hal ini terus ada beberapa pribadi yang punya solusi misalnya. Berkenan nggak beli kalau kami hadirkan ke sini? Boleh. Boleh Lebih lah baik. ya, kita sharing. Iya. Siapa? Karena ngeliat pohonnya ini pohon yang nggak ada masalah.
Tapi kenapa begitu di buahnya problem? Sayang sekali gini. Kita undang teman di Thailand. Iya, syukur-syukur nanti kami minta tolong Lindsay untuk bisa datangkan teman-teman dari Thailand yang lebih punya pengalaman hal ini. Iya. Inilah gunanya silaturahmi. Sesama petani kita diskusi, kita mencari solusi. Itulah yang kita harap tuh, kalau bisa ada yang memberikan solusi seperti ini untuk pencegahannya ini. Nih, kalau kita lihat ke sini nih Mbak Sigit, ayo. Ini kan kalau saya lihat nih, secara buah, secara pohon dia nggak ada masalah loh. Bener-bener tetap menunjukkan performa sebuah montong yang baik. Tapi kalau jatuh dalam kondisi membatu begini, ini menyedihkan hati. 2 tahun lalu puluhan ton. Kalau Puluhan cuma ton. 3 trek ada. Durian itu Saya campur. pengen mempraktekkan cara bukannya beli tadi. Ternyata tenaga saya lumayan juga ya. Ini bintik-bintik coklat di area urat-urat nadi yang mau menyuplai ke Daging. si daging, jadi dia problem. Kalau kita lihat dari sininya, Belakangnya juga koneng. Ya. dan ini semua pohon di sini seperti ini. Iya, semua merata. Makanya beberapa tahun terakhir beli ketut nggak berani kalau saya minta untuk menyuplai montong Palu terkenalnya di sana atau montong dari Parigi ya, karena fenomena ini ya beli ya. Iya. Dan ini membahayakan untuk kami. Kenapa nggak bisa jualan nanti? Karena iya, potensi durian montong dari sini ini yang masih yang terbaik. Kita ngelihat pohon yang lain nih. Penyakit misterius ini gagal beliau taklukkan. Walhasil sejak 6 tahun yang lalu, beliau terus mengalami kerugian. Akhirnya setelah segala upaya ia lakukan, ia harus rela menebang puluhan pohon durian montong yang biasa menghasilkan miliaran rupiah per musimnya. Sudah sama. Tapi Bijinya pasti agak dia hitam. kok mulus beli ya? Sudah Oh, ini coklat. mentah nih beli, dipetik memang. Iya. Tapi sama. Tapi kalau dia sehat sudah kuning dia. Udah tua soalnya dia. Iya. Iya. Karena bijinya aja udah warna coklat. Iya. Virus apa katanya beli? Saya nggak tahu ini virus apa. Mungkin kayak pisang kepok begitu. Dulu bagus dulu. Hah? Dulu di sini bagus. Bagus, memang kuning. Kalau dulu umurnya segini udah kuning dia. Ini sekarang tetap putih. Ini sudah seratnya di dalam nih udah putus ini. Jadi udah berapa tahun nggak panen montong? Udah 6 tahun. Nggak panen? Iya. 6 tahun berturut-turut, kadang 1 tahun 2 kali musimnya. Selalu gagal. Makanya saya tebang aja lah, ganti dengan yang varietas tahan dengan penyakit ini, yang lebih mudah dan lebih mahal. Ya, harganya lebih jelas ya beli. Iya. Ya. Yang kena waktu 3 tahun ya. 2 tahun lalu udah 50%. Sudah 50. Pertama Makasih, kena Bo. baru Aduh, 3%. Bo. Tiap panen tuh Kita bertambah ngopi di bawah 15%. pohon ditemani dengan Nah, durian, berikutnya lagi durian. 40%, 50%, Duriannya gantung. berikut jatuh 70% sampai 100% kan total. Tidak layak dijual. Itu kerugian saya itu lebih 22 M tiap panen. Siap panen. langsung. Karena 2 ini M. posisi Melayang ya, pohon Bro? ya, posisi pohon sudah menghasilkan 1 ton lebih setiap pohon.
Yang besar saya tebang tuh 80. Satu pohon menghasilkan 1 ton. Iya, 1 ton lebih. Hitunglah harga montong misalnya di kebun berapa beli? Ya, anggaplah 25. 25. Iya, Berarti 25 juta satu pohon. satu pohon. Oke, ya. Betul, betul. 1 tahun 2 M. Udah 6 tahun. 2 M lebih. Iya. Ini baru di posisi ini. Iya, iya, Di iya. lingkungan ini yang 80 di sini. Iya, iya. Yang iya. besar ini. Iya, iya. Di iya. belakang lagi 1 hektar. Ya, jadi teman-teman Terus sambil di sebelah bibit mengikuti. lagi. Ya. Total sudah tebang. Ini adanya pandemi pada pohon durian montong dan hanya terjadi pada montong saja. Iya, Untuk cuma durian yang montong. lain Tapi tidak ada. ini berdampingan. Iya. Ya. Dia saya sulam dengan cumasi, kemudian blacktron, Eh, musangking ya, berdampingan di sini, satu lokasi ya. tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Iya, 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 iya. Yang heran tuh cuma montong. Iya, iya. Sama dengan pisang ya. Pisang kepok. Pisang kepok ya, ya, ya. Pisang Cuma Ambon, kepok. pisang raja itu enggak sepanjang tahun ada kena. masalah. Ya, 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 ya. Pisang-pisang yang lain aman. Saya Aman. juga mengalami hal itu. Pisang kecil itu Masari, Iya, Saraja aman. Ya, 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 ya. Ini bisa keliling yang dipotongnya mana? Yang mana? Pohon itunya. Pohon montong yang udah dipotong. Iya, mana? Ini semua ini. Tunggaknya udah ini juga bekasnya nih. Ini juga bekas montong ini lubangnya. Sana. Itu tuh tuor-tuornya masih ada itu. Mana? Itu sana. Mana lagi? Sana. Lihat sana. Itu yang ada buah masih ada. Ayo lihat tuh. Saya potong udah tapi cabangnya masih. Hmm. Sekarang banyak buahnya itu. Harga bibit durian berapa beli rata-rata beli? Tergantung jenis. Ya. Ini. Iya. Jadi berarti lagi usia produktif banget ya. Sebenarnya lagi banyak-banyak mas. 1 ton lebih, 400 biji, ya paling sedikitnya 300 butir. Butir. Ya dia rata 3 kilo udah 1 ton, sudah pasti itu. Nah ini masih ada sisa 1 cabang, mau saya TW rencana, yang tumbuhannya, tapi buahnya banyak juga. Yang petik tadi bermasalah kan. Ini kan sudah 1 pelok ya, enggak nyampe lagi. Gak ada solusi. Belum ada penemuan solusinya untuk pencegahannya selama ini dari pihak manapun ya. Tapi 16 tahun dulu malah kurang dipupuk. Iya. Ya kurang dipupuk. Nah sekarang kejadiannya kayak ini, kita sudah pupuk, pernah kasih dolomit, terus kalsium, kemudian garam udah, nihil semua. Tapi yang lain seperti musangking ya, duri hitam, ya perlakuannya tidak terlalu khusus. Tapi berdampingan gini nggak kena dia. Nah itu yang jadi anehnya gitu. Apa dia memang sudah masanya atau memang benar sudah virus gitu. Dia tidak mampu untuk mengendalikan diri sendirinya. Sehingga kejadiannya kayak gini. Iya, lihat nih. Ini juga pohonnya termasuk kena. Iya kena ini. Yang tadi saya petik itu kan sebelah putih isinya. Kalau buah dia mulus, tidak busuk. Pohonnya sehat banget padahal ya. Pohonnya sehat, seger. Ini tunasnya nih. Ini rencana sama TW ini. Tunas biasa bagus. Seperti ini. Mukus. Nah. Tapi cuma buah yang bermasalah. Ini subur ini. Pertumbuhannya, cabang airnya, mukusnya bagus. Ini yang sekarang rata-rata mengalami petani montong sini merata. Dari mana aja? Ya wilayah saya nih, bukan cuma 1 desa, ya berapa kecamatan ini kejadiannya seperti ini. Bahkan ada dari NTT dulu messenger ke saya itu tanya obatnya juga yang begini. Saya sendiri kan belum tahu seperti apa.
pencegahannya nggak ada. Bayangkan kalau 1 ton aja mas, kali 80 pohon udah 80 ton. Iya. Kali saja itu 2 M 2 miliar. hilang. Kita mulai nol lagi untuk merintis sekarang, untuk nanam yang varietas baru lah, untuk mengantisipasi ini. Karena kalau kita nggak cepat juga ngembangin yang lain, ya ini durian mau cari di mana? Sekarang andalannya baru montong dari dulu. Nah, anjloknya montong sekarang gini, ya petani jadi bingung. Tanda tanya lagi, jangan nanti tanam lain lagi begini lagi. Kena lagi, nah, itu yang jadi masalahnya. Kalau musimnya dulu 2 tahun lalu, di sini ini bau merata, durian runtuh. Tahu berapa trek nih? Berhamburan di bawah. Tiap menit itu jatuh. Saking banyaknya buah, mengkal semua. Memang gagal total. Nah, mudah-mudahan saya doakan juga yang teman yang di daerah lain supaya nggak kena. Jadi bisa untuk mengisi pasar gitu. Kita juga bisa kerja. Nah kalau begini, kita pikti-pikti mau beli durian, mau bisnis durian, ngeri, bener ngeri. Jadi sedih banget. Sedih banget. Ya pastilah. Saya aja yang istilahnya tidak mengalami. Kalau orang kunjung kemari, apa nggak stres, Pak Ketut katanya. Padahal cuma diam saja saya. Iya. Lihat kondisi buah itu di bawah terhamburan. Ya itu makanya. Masalahnya enggak dirawat, kelihatan banyak buah. Dirawat sama saja. Ya. Dulu itu saya semprot ya menghabiskan biaya itu 15 juta. Enggak pulang modalnya. Enggak kembali. Itu biaya semprot aja. Li, harapannya kembali. Ini kan parigi kan masuk montong terbaik di Indonesia. Iya. Mas. Ini bisa hancur nih kayak gini. Itu kalau nggak ada yang menemukan solusinya hancur. Percaya, karena saya ngalamin. Dari pertama kena itu 3 pohon, kok bisa bertambah sampai saat ini Ya. belum ada pulihnya sama sekali. Jadi di sini kan kita Belum ada perubahan. kami semua nggak mau bahwa montongnya dari Parigi Motong ini tinggal sejarah, Bi. Iya. Dengan kesedihan yang Kita udah dialami. seneng itu masuknya Jakarta bisa dikenal itu montong Palu ya. Sudah seneng. Mudah-mudahan tempat lain jangan yang kena ya, cukup tempat saya lah gitu. Tapi ternyata merembet. Karena Palopo juga duluan. 7 tahun mereka bilang di sana. Dia menjelang mulai kena itu mau pasca panen 2 minggu. Oh, menjelang panen 2 minggu ya? Itu yang diserang. Kok sama kayak pisang juga ya? Iya sama. Sama loh, pisang kepok Persis gitu loh. begitu juga Betul, pisang betul. kepok. Nah kalau dia saat bola takro itu diserang kan tidak mau besar ya. Otomatis dia Bantat. tetap bantat. Ya, bantat waktu itu kuntet. Tidak mau gua gede dia. Ya. Ini biasa mau gede. Seperti biasa montong yang sebelumnya Normal kena ya? itu. Ya. Ini mau menjelang dekati panen memang. Masa penuaan ya. Jadi sekarang habis, montong beli habis. Habis. Beli kan pengalaman jadi pekebun durian. Kalau nyari varietas tuh yang seperti apa harusnya sih? Kita memilih varietas yang tahan terhadap penyakit ya. Kedua itu tahan terhadap virus buah. Yang ketiga diminati pasar. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita nggak bisa milih gitu varietas yang tertentu, hanya nanam-nanam aja percuma. Ya diminati pasar nggak kan gitu. Kita satu sisi harus jaga kualitas.
Iya toh. Makanya kita harus memilih varietas yang unggul. Gitu, yang cocok beradaptasi terhadap di lingkungan kita masing-masing. Di daerah masing-masing. Belum tentu kan yang dari sini juga dibawa ke Sumatera belum tentu cocok kan gitu. Tapi ini 2 dari Bangka Belitung termasuk bagus. Cumasi dengan ST-nya ya. Cocok gitu. Jadi Mas Sigit sendiri udah merasakan buahnya rasanya seperti apa, cocok beradaptasi enggak gitu. Kembali lagi saya bertanya kepada Mas Sigit gitu. Cocok. Nah, Cocok. Sebagai petani durian senior, kegagalan tak menghancurkan semangatnya untuk berkebun durian. Di lahan seluas lebih dari 30 hektar ini, beliau terus berinovasi mencari jenis-jenis durian terbaik yang cocok dikebunkan. Ya, di kebun ini ada ratusan jenis durian unggulan dari Indonesia, Malaysia, hingga Thailand. Durian-durian ini ia tanam untuk menggantikan durian montong. Salah satu jenis durian yang berbuah sangat baik adalah durian Cumasi. Durian dari Pulau Bangka ini beliau tanam sejak 9 tahun yang lalu. Cumasi adaptif dan tahan penyakit, sangat cocok dikembangkan di daerahnya. Meski lelah, menikmati durian Cumasi pasti bisa jadi penawar. Kita akan menikmati durian Cumasi. Ini bukan di Bangka, tapi di Lambuni, Sulawesi Tengah. Langsung di bawah pohonnya, coy. Ini pohonnya udah 9 tahun, gede banget. Buahnya banyak banget. Awas jangan deket-deket pada jatuh nanti, maju dikit lah. Lihat kita lagi nyiapin. Saya penasaran apakah Cumasi di Lambunu sesuai dengan di Bangka. Saya sudah menikmati Cumasi terbaik. Saya sudah tahu peaknya di mana. Lidah saya sudah dapat. Jadi harapannya tidak mengecewakan. Ini Cumasinya. Kapan nih beli? Itu yang kemarin. kemarin ya? Wah, jatuh kemarin tapi masih seger banget tuh. Dia udah meletek. Kita Bukan kemarin, tadi pagi itu. tadi pagi ya, dia masih seger banget nih. Kemarin nggak ada. Iya tadi pagi katanya sama Aromanya galak banget Pak Ketut. Galak banget nih aromanya nih. Wah, ini buat Basikit aja nih. Bonus buat Basikit yang ini. Cumasi. Alias tai babi. kita salah-salah ini. Jadi kalau Cumasi ini nama lainnya tai babi. Oke, Warnanya boleh putih. kita lihat tapi warnanya belum keluar. Cuma nggak tahu ini. Coba yang ini. Ya, ini yang ukurannya lebih gede. Yang baru jatuh. Ini kayaknya tangkainya ada masalah. Masalah itu. Kayaknya problem Iya. itu. Wih, Kena jamur ini lebih kayaknya. lebih berani warnanya. Makanya kok Ini kayaknya baru jatuh banget nih Pak Ketut nih. iya. Ini tadi jam 2 belum ada jatuh. Ini masalah. Oh, berarti nih, kena belum ada jamur. 3 jam ya? Iya. Kena jamur ya. Tangkainya. Wih. Wah, itu baru. Ini yang sehat. Ini udah mengintip. aja. Warnanya sudah mengintip ini. Sehat. Yang kurang sehat aja. Bisa ora? Bisa lah, cuman agak licin Itu aja. memang bagus warnanya sudah. Mantap. Wih, mantap sekali. Oh, di foto Perfect ini. Ini perfect ini. Ini kalau di foto nih perfect banget nih. Ah, Oh, baru tua betul. susunannya cantik banget nih. Satu sini kayak yin yang. coba sih. Wow, cantik sekali. Warnanya Warnanya bermadu. sudah masuk. Berarti yang tua warnanya kuning. Cakep. Itu bermasalah memang itu. Agak Ah, saya udah nggak sabar beli. Mohon maaf beli. Foto dulu bro, di foto sayang. Foto dulu. Oke, foto dulu. Bener lembut sekali. Nih, tuh kempot dan tebel banget nih.
Tebel banget. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tempat tembaga. Ini Cumasi, jauh-jauh dari Pulau Bangka datang ke Sulawesi. Udah kayak di kampung halamannya sana, Pak. Aromanya galak. Teksturnya bener-bener membalut kegalakannya dia. Creamy, terus kayak susu kental manis di blend pakai keju. Udah gitu aromanya nakal, Pak. Pahitnya nampol. Perfect. Untuk sebuah Cumasi ini udah benar-benar perfect. Tapi ini sayang kalau nggak dicicip lagi. Yuk. Gua tadi udah nyobain kamar yang sini. aku yang sini. Lu kamar sebelah Sebenarnya gua. Cumasi itu PR-nya banyak karena yang susah dari Cumasi adalah bawaan dari tanah Bangka. Rasa pahit alkohol. Ya, Sampai ciri- sini ciri nggak? khasnya. Ciri Kalau khas. pahit doang itu banyak. Pahit itu ada pahit saja, tapi saat sampai alkohol itu berbeda. Kalau pahit balance-nya juga harus balance, jangan pahit yang terlalu. Ya, Ya. kalau pahit doang ngapain lu nyari duren? Lu beli aja obat. Kita lihat apakah sesuai dengan yang di Bangka. Ini lihat perfect banget lihat. Dari sininya, shiny-nya, lemaknya sudah sangat dapat. Tuh kalau Cumasi ini tidak semuanya kempet, tapi pasti adalah salah satu yang kempet. Kalau saya pasti tidak nemu yang kempet. Lu yang makan kempet tadi? Gue tadi makan kempet. Rezeki dia. Kalau yang ini nggak kempet, ini agak berserat, Yes. Ya. tapi aromanya lebih strong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lebih. Yang pegang kamera sudah gemeteran. Ini Lu nanti habis ini lu kesini. Ulung, Mang. Ini bikin gila lagi nih, pangling nih. Kita mendapatkan Cumasi yang perfect begini di kampung halamannya aja itu agak sulit loh. Udah. Nggak gampang loh Pak. Dapat Cumasi yang perfect seperti ini di kampung halamannya sana aja itu tidak gampang. Tapi kalau saya mengatakan ini udah perfect. Apalagi Pengalamannya katanya perlakuannya khusus ya. Kita lihat. Setelur gitu. iya, tapi yang kami temukan banyak problem. Iya. Coba Banyak lihat. problem. Seperti kita cek ini, yang kedua. Tebal sekali teman-teman. Ini udah kayak montong nih tebalnya. Ketebalan. Ini durian Indonesia coy. Dari Lu cuci dulu mulutnya sebentar. Lu bedakan dengan yang ini. Lihat. Ini lebih strongnya lebih gila, pahitnya lebih dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jalur paling matang. Ini kalau orang yang nggak suka durian pahit, nah, Jalur yang paling matang berarti dia. iya, karena nutrisinya ini yang di sini melenduk tadi kan. Ini masih fresh. Ini kalau besok, waduh bahaya banget Ini ini. bener kata Pak Ketut, ini kalau sampai nginep Waduh, blegedes ini. kayak Broto Wali. Ya Allah. Dia lalu makan yang Iya, Mak. yang makan ular. Ya, sekali lagi teman-teman yang kemarin banyak nanya, Lama hilang Pak. nomornya Pak Ketut udah tak share ya. Jadi monggo nanti komunikasi langsung. Karena saya udah membuktikan sendiri kualitasnya jos. Tapi kalau durenya jangan, durenya bisa beli buat isi toko di Jakarta ya. 30 lebih itu. Gak sia-sia 12 jam, bos. Peduli amat. Demi ini. Jadi perjalanan daratnya kita ini, Pak, saya mohon maaf nih Pak, jadi nggak bisa ngerem. Ini jatah yang lainnya di sini aja deh. Saya ini deh. Ini Kasih habis aja. kalau ketemu durian begini nih Pak, lupa daratan. Kalau kasih habis yang itu nanti enggak bisa rasakan saking. Saya kira ini adaptif ya. Cuma sih sangat adaptif di mana-mana. Kita ketemu di Pulau Di Jawa. Pulau Jawa, Sudah oke, bagus. sudah bagus. Tapi Di sini ternyata lebih bagus. sana lebih bagus. Di sini saya harus lebih ngomong bagus. ini lebih bagus. Lebih bagus. Secara tekstur, balance rasa mirip. Oke. Ya 99% lah. Dia bagus, tentunya dihasilkan dari pohon yang sehat. Yes. Ya, ini pohon usia 9 tahun udah gedenya segede gini. Saat lagi lebat berbuah, daunnya seger dan aurasi pohonnya itu menunjukkan dia sehat. Jadi, ya lumrah kalau dia menghasilkan buah yang sehat dan nikmat. Lihat guys, wah Allah guys.
Guys, cuma sih guys. Saya jadi Cuma sih minder guys. sih. Cuma sih guys. Sayang, bawa pulang lah. Terlalu indah untuk dilewatkan. Banget. Menemukan Cumasi dengan performa begini. Ya sudah lah. Kita pernah 2-3 hari keliling di Bangka. Kami pernah 3 hari keliling. Kan hari keberapa kita baru dapat yang Iya, tahu lumayan. saya dapat cuma sih enak tuh pas pertama ke Bangka. Habis itu belum, karena iklim ya bermasalah banget, jadi tidak menemukan yang perform. Setelah 3 tahun nemu yang bagus lagi. Dan kerennya, biasanya dia bertepung. Permasalahan terbesar cuma sih bertepung. Dan ada crunchy-crunchy ya. Ada crunchy bertepung. Ini benar-benar fiberless, nggak ada bertepung. Nyaris tak terdengar. Warnanya, waduh, jangan lah. Diintip dulu. Tuh lihat diintip tuh. Iya. Aduh, jangan. Perfect. Mantap Pak Ketut. Ini memang harus dikembangkan di Indonesia. Cantik banget ya. Kalau Pak Ketut tadi kan ngomong ke saya, boleh nih dikembangkan. Kalau saya bilang boleh, bukan boleh, tapi wajib. Karena marketnya jelas. Terus yang membeli juga puas, yang menjual juga nggak dikejar-kejar tanggung jawab karena konsumennya udah puas. Efek cumasi itu pasti Halu. dan bikin berkeringat. Langsung badan tuh hangat. Ini juga yang pegang kamera. Tuh. Aduh, bos, gede banget lihat. Dan itu satu kamar satu. Itu kamar satu. Tapi saya sudah itu karena saya masih ada episode yang lain lagi. Tuh. Ah. Tuh. Aduh. Lihat cuma sih. Ada jatuh. Ada jatuh. Ya. Allah. Durian cuma sih. Benar. Ini. Ayo siapa mau? Bang, coba. Ayo lo, pukul. Ayo berdua. Saya minta sedikit saja. Iya, Ini dua. Orangnya saya tidak Ini dua, bagi-bagi. perlu makan ya. Bagi-bagi yang lain. Yang saya sedikit saja. Wah. Pasti sudah menonton. Saya nyobain lagi durian cumasi dari yang dikembangkan di daerah Sulawesi Tengah. Durian Indonesia, guys. Ini durian punch-nya. Ini manis pahitnya sebenarnya pas enak, tapi punch-nya pahit, berkarakternya pahit, terus badan tuh hangat. Susah nyari durian seperti ini. Ini yang jatuh. Nih Wah. Pak, kalau punya saya tuh kayak yang ini Pak nih, daunnya yang ke arah sini tuh sama tuh. Tapi kalau yang ini, memang ini pohonnya sehat banget sih ya. Jangan-jangan karena efek sehat Pak. Induknya dia ada nggak Pak? Ada. Saya pengen lihat induk. Ini harus nginep sehari. Saya mau lihat alkoholnya sampai mana. Tapi udah enak banget. Aromanya sudah sangat cumasi, rasanya sudah sangat cumasi, balance-nya. Dan kerennya, benar-benar dia di sini nggak bertepung. Susah nyari lawan sini. Alhamdulillah. Wah, lupa duduk kan gue sampai. Iya, bebek. Dosa deh gue. Kapan lagi makan durian di bawah durian ya? Ini pohonnya cuy. Masih ada sih stok banyak. Pahitnya. Ini layak dikembangkan di Indonesia karena pencinta durian tuh variasinya banyak. Tapi untuk yang mania, suguhannya harus cumasi. Kalau dikasih montong, dia cuma kalau dicumasi, habis dia, mati dia. Saya Travel guys, terima kasih sudah menonton Durian Traveler dari Lambunu, Sulawesi Tengah. Aduh, enak banget. Sampai tetes terakhir. Benar-benar. Dia masih ada selaputnya, tapi nggak setebal biasanya. Selaputnya emang karakteristik dia, selaput kayak plastik, tapi nggak setebal dan tidak terlalu mengganggu. Fiberless, nggak ada fibernya. New Travel guys, selamat jalan, hati-hati di jalan. Lelah, jauh perjalanan hilang setelah bertemu beliau. Kami sadar lelah kami tak seberapa dibandingkan perjuangan beliau berkebun durian. I Ketut Kari,
Semangatnya mengangkat daerahnya dengan durian memang susah mencari banding. Meski kini ia harus mulai lagi dari nol.